Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton setiap podcast SMP Negeri 4 Jember. Hai, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah sebelumnya kita kenalan dulu nih ya Kak. Kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi juga ada sih Kak yang udah kenal nggak sayang-sayang ya. Iya bener banget Kak. Nah langsung aja kita kenalan ya. Saya Dia selaku MC dan partner saya April. Kami adalah mahasiswa PPL Matematika dari Universitas Jember. Nah kita mau bahas apa nih Kak hari ini? Enaknya bahas apa ya Kak ya? Kalau misalkan bahas gosip nggak boleh kan ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh, gibah juga nggak boleh. Dosa ya Kak ya. Oke. Nah sesuai dengan narasumber yang udah ada bersama kita, Bapak Novian Selamat Riyadi. Selamat datang Pak Novian. Nah kita akan membahas pembelajaran matematika secara daring selama pandemi COVID-19 ini. Nah, kondisi sekarang kan memang tidak memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara langsung ya Pak ya di sekolah. Betul. Nah, dan juga siswa itu pasti mengalami kesulitan ketika dia belajar dari rumah ya Kak ya. Iya, pasti awalnya kalian seneng kan belajar di rumah, hemat biaya ya April ya. Terus juga mungkin bisa belajar sambil rebahan ya kan, kaum-kaum bener rebahan. Tapi lama-lama pasti boring juga dong belajar di rumah. Pengennya belajar bareng teman-teman juga, pengennya ketemu doi juga ya Kak. Iya. Dan juga pasti ada kendala-kendala lain misalnya nih tentang paketan, terus sinyal juga. Jadi makanya kita di sini akan membahas dan memberikan informasi yang penting banget buat adik-adik selama pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 ini. Oke, tapi sebelum kita ke topik utama, kita mau mengenal lebih dalam dulu Pak Novian seperti apa. Boleh kan Pak? Boleh. Boleh, oke. Yang pertama saya mau tanya, Pak Novian ini sejak kapan sih Pak mengajar di SMP Negeri 4 Jember ini? Saya mengajar di SMP 4 Jember ini sejak saya pindah dari Jayapura. Kalau sekarang itu Papua ya. Jadi saya mulai mengajar di SMP itu tahun 94. Wah, kita belum lahir ya Kak. Ya. Iya. Jadi setelah 7 tahun melalang buana di pedalaman ya di Papua, Pak Nov pindah ke SMP 4 tahun 2001. 2001. Jadi ya. sudah hampir berapa tahun? 20 tahun di SMP 4. 19. Iya. 19 tahun. Nah, itu berarti dulu Pak Novian langsung ke emang kuliah di Jayapura atau gimana Pak? Tidak, Pak Nov dulu sebenarnya Pak Nov dulu nggak ada cita-cita pingin jadi guru. Jadi Pak Nov dulu itu malah kuliahnya di ITS. Jadi Pak Nov ini matematikanya matematika murni. Tapi pada saat itu ada yang namanya ada ikatan dinas waktu itu yang untuk daerah-daerah yang membutuhkan tenaga pendidik, Pak Nov ikut sana. Jadi tahun itu Pak Nov berangkat ke Irian Jaya waktu itu namanya, sekarang sudah Papua. Iya. Jadi punya banyak pengalaman ya Pak ngajar. Oke, kalau gitu kita mau langsung ke topik utamanya aja ya Pak ya. Iya, silakan. Pertama saya mau tanya mengenai sistem pembelajaran daring di SMP 4 ini seperti apa sih Pak? Di SMP Negeri 4 ini kebetulan sistem pembelajarannya dari rumah ya. Jadi kalian yang berada di rumah jangan patah semangat untuk belajar ya, tetap belajar terus. Apapun kondisinya kita harus tetap belajar. Kita harus memperlihatkan semangat kita untuk mencari ilmu pengetahuan ya. Jadi di SMP Negeri 4 ini ada beberapa ada beberapa cara untuk pembelajaran jarak jauh. Biasanya kalau di teman-teman itu ada yang pakai Zoom ya kan, ada yang pakai Google Classroom, Google Form dan sebagainya. Dan mungkin ada yang beberapa teman-teman dari guru, dari teman-temannya Pak Nov, dari Bapak dan Ibu guru yang membuat YouTube ya, jadi sekaligus jadi YouTuber mungkin. Ya, kalau Pak Novian sendiri gimana Pak? Saya lebih suka menggunakan aplikasi YouTube
Itu jadi YouTuber ya Pak ya? Ya, jadi YouTuber. Jadi jangan lupa subscribe. Iya, subscribe channelnya Bapak Ya, Novian. betul. Oke. Pak, menurut Bapak Novian itu efektif nggak sih Pak pembelajaran daring ini kan? Apalagi Pak Novian ngajar kelas 9 ya Pak ya? Ya jelas 9. nggak efektif, ya jelas nggak efektif dimanapun kita ini ya jelas masih lebih Kurang efektif kalau kita tatap muka. Tatap muka langsung. Tapi ya. karena memang kondisinya harus seperti ini, ya mau tidak mau kita harus bisa mensiasati ya, apapun keadaannya. Yang penting kita bersemangat untuk belajar, itu saja. Ya. Oh ya, buat adik-adik semua yang kalian menganggap pembelajaran daring ini kurang efektif, gimana sih caranya agar lebih efektif menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar ya. Oke, kalau menurut Pak Novian pembelajaran yang efektif itu seperti apa Pak? Yang pertama harus ada interaksi ya, antara guru dengan murid. Nah, itu sangat efektif. Kalau nggak ada interaksi, kita tidak tahu murid ini semangatnya bagaimana, kondisinya bagaimana, kita tidak tahu. Iya, kalau melalui Zoom Pak kan ada interaksi juga. Ya, kalau menurut pengalaman saya sih beberapa sih yang bersemangat, tapi ada beberapa kendala yang mana kendalanya kebanyakan HP atau gadget dari murid-murid itu tidak ini. Jadi Iya. kendalanya di sarana Iya. dan prasarananya ya Pak ya. Nah, Iya, tidak kalau dari bisa. Pak Novian sendiri kendala-kendala yang dialami saat ini itu apa Pak? Kendala yang saya alami yang pertama ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugas. Kemudian tidak tahu ini dia sudah mengumpulkan tugas tapi tidak sampai atau memang dia tidak sama sekali. Nah, itu yang kurang bisa dilihat apakah dia sudah atau belum. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari tugas-tugasnya, mereka sudah mengumpulkan tugas tapi pada saat ada penilaian harian, banyak kan mereka kok nilainya kurang. Nah, pertanyaannya adalah pada saat menyelesaikan tugas dia mengerjakan benar apa enggak gitu. Iya, benar. Ya, itu yang jadi kendala. Jadi seperti itu, pada saat penilaian dia tidak maksimal. Untuk misalkan dari siswa sendiri ada nggak sih Pak yang langsung mengeluh kesahkan kendalanya ke Bapak Novian secara Oh pribadi? iya, ada ya. Jadi beberapa siswa mereka punya inisiatif menggunakan WA group ya. Jadi aplikasi ini sangat membantu sekali pada saat ada kendala dengan guru yang bersangkutan, karena di WA group langsung bisa berinteraksi dengan guru yang bersangkutan. Lain kalau dengan Google Meeting, Zoom dan sebagainya, mereka kan harus punya jadwal. Iya. Tapi kalau WA group, ya grup kelas terutama, itu bisa setiap waktu bisa menanyakan tentang kendala-kendala yang dialami. Jadi kalau misalkan ada siswa yang mengalami kendala di materi gitu ya Pak, jadi langsung tanya ke Pak Novian di grup itu Pak? Iya, dan saya sarankan juga langsung melihat link YouTube saya. Ya, jadi kalau ada kendala silakan dilihat di link YouTube saya kasih alamat, silakan dilihat kembali gitu. Iya benar. Oke. Berarti setiap pembelajaran Pak Novian membuat video kemudian diupload di YouTube gitu ya Pak? Iya, karena memang saya lihat ada beberapa keunggulan. Yang pertama, kalau di link YouTube itu linknya tidak akan pernah hilang ya. Jadi yang kedua, kalau anak-anak merasa masih kurang paham bisa mengulangi lagi. Iya. Ya tergantung dari banyaknya paketan yang dia miliki. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah pemerintah sudah memfasilitasi, memberikan bantuan berupa paket. Jadi buat adik-adik udah dapat bantuan dari pemerintah harus terus semangat belajar ya. Betul, ya. Gunakan paket tersebut untuk yang sebaik-baiknya ya. Ya benar. Mungkin buat adik-adik yang masih punya keluh kesah bisa diceritain di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana Pak solusi untuk siswa yang belum bisa mengikuti pembelajaran daring secara maksimal? Ada beberapa masukan. Yang pertama adalah dengan mengunjungi ya. Jadi
ada beberapa guru yang berinisiatif untuk mengunjungi apa ya, Siswa-siswa ya, ke rumah-rumah gitu ya, siswa-siswa Pak? ke ya? rumah, datang ke rumah. Kemudian nantinya ada beberapa dari teman-teman guru yang menyempatkan diri untuk mengkoordinir ya, tapi tetap dalam protokol kesehatan. Kesehatan, Ya. Jadi seperti memberi bimbingan gitu ya Pak Iya, ya. seperti itu. Oke, untuk di pelajaran matematika sendiri kan terkenal sulit bagi siswa ya Pak ya. Nah, Iya. oh ya buat adik-adik yang belum tahu, kita berdua ini kan alumni dari SMP Negeri 4 Jember Iya, ya. benar. Nah, Pak Novian sendiri kan kalau mengajar di kelas itu diselingi oleh guyonan-guyonan ya Kak ya. Iya, Jadi jadi kita itu pembelajarannya itu belajar matematika tuh asik dan menyenangkan menyenangkan lah ya. gitu. Nah, kalau secara daring gini gimana inovasi yang Pak Novian buat untuk membuat pelajaran matematika itu tetap bisa asik dipelajari itu gimana sih Pak? Ya itu tadi di link YouTube saya buat Menarik semenarik gitu ya, mungkin Pak ya, ya. dengan bahasa yang nggak terlalu jelimet. Jadi bahasanya nggak terlalu formal Iya, gitu ya, nggak Pak terlalu ya? formal. Kemudian langsung poin apa yang harus dikerjakan, langkah-langkahnya, step-stepnya langsung di situ. Jadi di situ Pak Nov yakin kalau memang siswa melihat tayangan di YouTube tersebut, insya Allah bisa lah. Ya. Nah, untuk adik-adik di rumah nih Pak, mungkin mereka butuh tips and trick biar belajar di rumah itu nggak membosankan. Matematika itu seperti kita belajar berenang, ya. Jadi kalau kita belajar berenang, kita nggak cukup baca saja teorinya. Iya, benar. Ya, berenang itu tangan digerak-gerakan, kaki digerak-gerakan, ya. Tapi teorinya. belum pernah dia artinya praktek. langsung masuk ke kolam renang, ya, Iya. percuma. Ya, jadi kalau memang pingin bisa matematika, ya harus praktek sekalian, ya. Jadi latihan-latihan itu setiap ada Latihan soal. ya ada waktu latihan soal dan seterusnya. Insya Allah matematika akan mudah. Jadi tipsnya itu perbanyak latihan soal. Ya, dan untuk ini lagi apa namanya untuk kalian yang di rumah, matematika itu cuma ada 4 ya, jadi kalian harus paham ini empatnya ini harus kalian kuasai benar-benar ya. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Nah ini ya 4 komponen ini kalau ada salah satu yang error ya matematikanya pasti error. Berarti empat-empatnya itu pondasi Ya, dari matematika pondasi ya, Pak, ya? dari matematika itu sudah ya. Ya, jadi bagaimana mau mengerjakan matematika kalau perkalian-kalian susah gitu. Dan seterusnya. Iya. Penjumlahan, pengurangan, pembagian dan Dan seterusnya. Oh iya Pak, kan kita juga nggak tahu nih ya Pak ya, kita akan melakukan pembelajaran dari ini selama kapan lagi gitu ya, Sampai maksudnya kapan lagi kapan gitu ya. Boleh dong Pak adik-adiknya yang di rumah diberikan semangat dan motivasi belajar, jadi mereka tetap mengikuti gitu ya. pembelajaran dari ini dengan penuh semangat dan apa ya, motivasi belajarnya tuh bakalan terus ada gitu Pak. Untuk kalian yang di rumah, karena memang kita harus belajar dari rumah, ya bukan libur ini. Ya. Banyakan Menganggap siswa libur. menganggap ini ada libur, Iya. bukan. Ini adalah kondisi di mana kita harus menyikapi dengan belajar di rumah, tetap semangat ya. Kemudian jangan lupa nanti kalian di setiap pelajaran itu pasti ada buku elektronik. Ya, coba kalian minta kepada guru kalian untuk dikirim buku-buku elektronik yang nantinya bisa kalian download, kemudian kalian buat baca-baca di rumah. Itu saja. Oke. Jadi walaupun pembelajaran daring nggak tatap muka secara langsung di sekolah, tetap harus Iya, mengerjakan tetap harus kewajibannya ya semangat, Pak ya. ya. Semangat. Oke. Wah, nggak kerasa nih Kak, kita udah ngobrol banyak dan udah mendapat banyak informasi ya Iya. kan. Bener banget. Terima kasih juga buat Bapak Novian sudah meluangkan waktunya Oke. untuk memberikan info-info penting buat adik-adik semua dan memberikan semangat agar kalian semua tetap giat belajar dan melaksanakan kewajiban belajar serta tugas-tugas dari guru-gurunya di rumah ya. Baiklah, kalau begitu kita tutup podcast hari ini ya. Oke. Oh iya, sebentar ada satu semboyan dari Pak Nov.
Iya, Mungkin masih ingat kalian? Iya, kenapa Pak? 2 kata? Begitu saja. Oh, itu slogan Pak Nov kalau misalkan tatap muka Iya. langsung ya Pak ya. Iya, santuy ya, santuy. Oke. Baik Pak, bisa diakhiri, mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup. Begitu saja ya Pak ya. Begitu saja. Begitu saja, begitu saja. Oke. Begitu saja podcast hari ini. Iya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.